Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Materi hari ini akan saya tampilkan melalui video di kanal YouTube saya. Silahkan untuk menonton materi penjelasan video hari ini sampai selesai. Karena setelah penjelasan materi ini selesai, akan ada tugas. Nah, tugas ini akan menjadi tugas pertama kalian di sepanjang semester ini, terkhusus mata kuliah English Phonology. Sebelum saya masuk ke materi pada minggu kelima, kita sama-sama mengulas dulu materi pada minggu keempat yang belum sempat dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, capaian pembelajaran pada minggu keempat adalah teman-teman diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis bunyi vokal. Pada minggu sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bunyi-bunyi konsonan. Sehingga pada materi hari ini akan mengcover mengenai bunyi vokal, termasuk bunyi diphthong dari segi tongue height, tongue advancement, lip rounding, dan tenseness. Nah, kita pahami dulu pengertian dari vowel atau bunyi vokal itu seperti apa. Vowels are made by pushing air from the lungs and allowing it to pass through the vocal tract without obstruction. Nah, berbeda dengan bunyi konsonan. Bunyi vowel adalah bunyi yang dikeluarkan dari paru-paru dan dia keluar dari vocal tract tanpa ada hambatan sama sekali. Hambatan yang dimaksud ini apakah melalui gigi, melalui bibir, melalui langit-langit, itu tidak ada ya hambatan sama sekali. Nah, vowels ini ada dua, yang pertama yaitu monophthong dan yang kedua itu diphthong. Nah, apa sih perbedaan antara monophthong dan diphthong ini? Pada monophthong, vowelnya dia berupa single quality, di mana dalam pengucapan dalam pengucapan bunyi vokal monophthong ini, lidah kita tidak mengalami perubahan posisi. Ya kan? Contohnya bunyi A, I, U, E, O. Tidak ada perubahan posisi pada lidah kita selama pengucapan bunyi tersebut. Untuk diphthong, kebalikannya. Vowel pada diphthong ini, vowelnya single ya, tetapi dia memiliki dua quality yang berbeda. Karena lidah kita berubah posisi selama pengucapan diphthong ini. Nah, pada monophthong sendiri ada namanya vowel pendek atau short vowel dan vowel panjang atau long vowel. Berikut teman-teman bisa lihat klasifikasinya. Saya rasa untuk tabel Sound of English ini sudah tersedia ya pada buku Pronunciation Practice oleh Ibu Roswita, dan saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan the sounds of English. Teman-teman tidak perlu memperhatikan pada bagian konsonan karena kita akan fokus pada bagian vowels. Nah, di sini sudah lengkap klasifikasinya ya mengenai vowelsnya. Yang short itu ada 7, kemudian yang long ada 5, dan diphthongnya ada berapa nih? 3, 6, 8 ya. Nah, short vowel dan long vowel itu sama-sama monophthong, oke? Cuma ada yang pendek dan ada yang panjang. Oke. Sedangkan diphthong itu berarti ada terjadi perubahan kualitas dan posisi lidah kita dalam pengucapannya. Kira-kira ini teman-teman sudah bisa tidak mengenali masing-masing simbol ini? Misalnya yang pertama, di short vowel bacanya apa? I. Yang kedua,
U. Yang ketiga, A. Dan seterusnya. Jika teman-teman mengalami kesulitan, kita bisa lihat pada contoh di bawah ini. Nah, jangan memperhatikan di baris keempat dan seterusnya ya. Kita perhatikan 3 baris pertama saja, yaitu baris yang berisi simbol-simbol untuk bunyi vowel atau bunyi vokal. Nah, di sini ada masing-masing simbolnya dilengkapi dengan contoh katanya sehingga lebih mudah untuk kita memahami bagaimana bunyi dari vowel tersebut. Misalnya pada bunyi pertama pada kata read. Nah, sehingga bunyi tersebut di atasnya itu ada huruf seperti huruf I besar dengan titik 2. Nah, bunyi yang diidentifikasi dengan seperti ada titik 2 itu artinya dia long, dibaca sedikit panjang ya. Jadi bunyi itu adalah bunyi I pada kata read. I. Sedangkan bunyi yang berikutnya adalah bunyi pada short vowel yaitu I. Seperti pada kata sit. I. Sit. Kemudian ada bunyi U pada kata book. Ada bunyi U pada kata to. Kata di bawahnya itu hanya contoh ya, nanti bisa digunakan pada kata-kata lain juga. Saya ulangi dulu ya, dari yang paling pertama ada bunyi I, kemudian bunyi I, lalu bunyi U, dan bunyi U. Yang diftong saya lompati dulu ya, kemudian di bawahnya ada bunyi E pada kata man. Kemudian ada bunyi E, seperti huruf E terbalik itu ya, bunyi E pada kata America. Kemudian ada bunyi pada kata word. Word. Ya. Word. Word. E. Itu yang long vowel. Kemudian bunyi sword. O. Oke. Langsung lompat ke baris di bawahnya untuk bunyi berikutnya yaitu bunyi E pada kata cat, kemudian bunyi A pada kata but, bunyi pada kata part ya, part yaitu bunyi A, kemudian bunyi O pada kata not. O, not. Oke. Itu adalah bunyi-bunyi monophthong, di mana ada long vowel dan ada short vowel. Sedangkan di bagian kanannya ada 8 bunyi di situ adalah bunyi diftong. Yang pertama adalah bunyi ie. Ie pada kata here. Ie. Kemudian ada bunyi a pada kata day misalnya. Kemudian ada bunyi u pada kata tour. Ada bunyi oi pada contoh kata boy. Ada bunyi o pada kata go. Lalu ada bunyi ear pada kata where. Lalu ada bunyi I pada kata my. Dan bunyi o pada kata how. Oke, saya harap dengan begitu teman-teman bisa mengidentifikasi masing-masing bunyi seperti yang ada di atas ini. Pada long vowel misalnya I, U, A, O, E. Oke. Sekarang kita pindah ke penjelasan berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa teman-teman perhatikan lebih lanjut ya. Misalnya ini adalah English vowel example untuk short vowel. Oke, misalnya ada bunyi I pada kata fit, pick, difficult. Kemudian ada bunyi
E. E. Pada kata pet, scent, attention. Lalu ada bunyi E antara gabungan antara huruf A dan huruf E ya. E. E. Pada kata pet, flat, family. Kemudian ada bunyi seperti huruf V dibalik, itu dibaca bunyi A. Seperti pada kata cut, jump, cover. Kemudian ada bunyi U pada kata put, book, cushion. Kemudian ada bunyi seperti huruf A dibalik ya, dibalik ke samping ya, ditulis terbalik dalam bunyi O ya, O bacanya O. Seperti dalam kata pot, dog, hospital. Dan yang terakhir huruf E dibalik ke bawah ya, dalam bunyinya seperti ini. E. Jadi bukan E ya, tapi E. Kalau huruf E biasa dibaca E, sedangkan huruf E yang dibalik ke bawah yaitu E. About, system, complete, itu adalah contoh-contoh bunyi E di dalam kata. Nah, yang ini adalah long vowels-nya, yaitu ada I, A, O, E, dan U. Seperti pada kata weak, hard, fork, herd, boot. Oke. Pada long vowel ini, bunyi vowelnya seperti dipanjangkan sedikit. Dan cirinya dia ada titik 2 di sampingnya. Kemudian ini ada contoh pada diphthong. Ada bunyi A pada kata place, late. Kemudian bunyi O pada kata home, phone, global. Oke. Bunyi AU pada kata mouse, brown. Bisa didengar ya, ada bunyi tersebut di dalam kata itu. Kemudian ada bunyi ear seperti kata clear, fear, career. Asik ya. Kemudian ada bunyi care ya, L seperti pada kata wear, L, care, wear, declare. L. Kemudian ada bunyi oi pada kata boy, toy. I pada bunyi fine, bite, tiger. Dan u pada kata tour, poor, pure, dan mature. Baik. Ini ada contoh-contoh lain yang bisa teman-teman baca. Oke. Seperti kata car, di situ ada long vowels A. Bunyi I pada kata key. Bunyi U pada kata do. Kemudian bunyi E pada kata bird. Bunyi O pada kata for. Dan ini contoh lain untuk long vowels yang bisa teman-teman baca sendiri. Nah, coba sekarang kita praktek membaca kedua pasangan kata di bawah ini yang memiliki ejaan hampir sama, tetapi bacaannya berbeda. Nah, yang pertama dibaca bag. Oke, bag. Di situ yang digunakan adalah bunyi vokal E. Bag. Sedangkan bunyi kedua, bag, menggunakan bunyi vokal E. Oke. Yang kedua ada kata calf, dengan kata cough, cough. Yang ketiga hell dan hill. Yang keempat bait, yaitu menggunakan diphthong A dan bet. Dia merupakan short vowel E. Kemudian ada beach, ya. Di situ adalah long vowel I, sedangkan yang kedua itu short vowel beach, I.
kemudian ada work dan walk. Ada bird dan board. Ada but dan boot, food dan foot. Beda. Pada food itu menggunakan long vowel. Sedangkan foot menggunakan short vowel, yaitu u. Dan yang terakhir, coat dan court. Baik. Sekarang kita masuk pada bagian lain dari klasifikasi vowel. Nah, vowel ini bisa diklasifikasikan atas 4. Yang pertama adalah tongue height atau ketinggian lidah. Nah, vowel bisa diklasifikasikan sesuai tingginya lidah kita dalam mengucapkannya. Dibagi atas 3, ada high, ada mid, ada low. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan tongue backness atau tongue advancement. Bisa dibagi atas front, central, dan back. Oke, jadi selain tinggi rendahnya lidah kita, ada tinggi, menengah, dan rendah, juga ada tongue backness atau advancement. Entah lidah kita itu posisinya di belakang atau dia malah maju ke depan. Dan yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan lip rounding atau bulatnya bibir kita dalam pengucapan vowel tersebut. Ya, jadi diklasifikasikan atas apakah dia rounded atau unrounded. Dan yang terakhir adalah tenseness. Dibagi atas tense atau lax. Kita lanjut saja ke penjelasan lebih lanjut ya. Nah, teman-teman hanya perlu memahami sistematika dari klasifikasi huruf vokal ini. Dimulai dari tongue height atau ketinggian lidah, dia mendeskripsikan seberapa tinggi atau seberapa rendahkah lidah kita ketika kita mengucapkan huruf-huruf vokal tersebut. Nah, huruf atau bunyi I itu bisa dikatakan dia adalah bunyi vowel yang tinggi atau high. Ya, I. Karena posisi lidah kita itu di atas. Sedangkan E itu dia di tengah dan A itu di bawah atau low, rendah. You may notice the movement of the tongue if you pronounce these 3 sound. Coba diucapkan sama-sama ya. I, E, A. Nah, di situ bisa kalian rasakan terjadi perpindahan posisi lidah dari mulai tinggi ke menengah dan ke bawah. High, center atau intermediate, dan low. Ini adalah contoh ilustrasi bagaimana posisi pangkal lidah kita itu dia berada di atas tadinya, kemudian bisa berubah ke bawah ketika kita membaca atau menghasilkan bunyi-bunyi vowel. When pronouncing vowels, our tongue is elevated. The elevation can be low, mid, or high. Thus, we have low vowels, mid vowels, and high vowels. Ingat ya, jadi ada 3. Ada low, ada mid, dan ada high. Yang berikutnya yaitu klasifikasi berdasarkan tongue backness atau advancement. Nah, posisi lidah kita ini selain juga bisa berposisi pada atas, tengah, dan bawah, perpindahan ini juga bisa dia penempatannya di depan, tengah, ataupun belakang. Artinya, di mana posisi lidah kita bergerak ya? Apakah di depan, di tengah, atau di belakang? Untuk itu kita bisa mengklasifikasi vowel sebagai vowel front, center, dan back. Yang ketiga ada lip rounding. Nah, lip rounding ini cukup mudah karena ketika kita membuat sebuah suara vowel, kita bisa merasakan posisi dari bibir kita. Apakah dia rounded atau dia menjadi bundar atau unrounded atau tidak membundar ya. Misalnya ketika bilang I. Nah,
posisi bibir kita atau ujung-ujung mulut kita itu kan dia di ujung masing-masing, sehingga bisa dibilang bahwa vowel I itu adalah unrounded. Namun ketika kita mengucapkan huruf atau bunyi U, bibir kita menjadi bundar. Nah, itulah yang disebut dengan rounded vowel. Nah, coba dibaca yang di bawah ini. Ada bunyi-bunyi apa saja? Ada O, ya, O, U. Itu semua adalah bunyi-bunyi rounded vowel. Sedangkan bunyi seperti I, E, itu bukan rounded atau bisa disebut dengan unrounded. Nah, yang terakhir ada klasifikasi mengenai tenseness. Nah, ada beberapa tense, ini artinya ketegangan ya. Tense artinya ketegangan. Lawannya adalah lax atau santai, posisi santai. Oke, jadi ada beberapa huruf atau bunyi vowel yang diucapkan itu dengan sedikit ada tekanan pada otot, kemudian posisi lidah kita itu sedikit ke atas, kemudian durasinya juga sedikit panjang dan sedikit terdapat tekanan pada bunyi tersebut. Sehingga itulah yang disebut dengan bunyi-bunyi vowel yang tense. Sedangkan yang tidak itu disebut bunyi lax. Nah, jadi bunyi vowel itu bisa diklasifikasikan atas tense dan lax. Nah, itu didasari pada derajat ketegangan yang dihasilkan oleh otot-otot lidah kita. Nah, misalnya pada bunyi I, A, dan U itu merupakan contoh vowel yang tense, sedangkan untuk bunyi yang lax itu contohnya ada pada huruf I, E, U. Oke. Teman-teman bisa mencoba mengucapkan kata-kata ini ya pada contoh ini sehingga bisa menilai sendiri apakah memang bunyi-bunyi tersebut itu ada semacam derajat ketegangan yang dihasilkan ya pada otot lidah. Seperti pada kata beat, bait, boot. Nah, di situ adalah contoh bunyi yang terdapat bunyi tense pada vokalnya. Sedangkan untuk kata beat, bet, book, itu kan santai ya bunyinya. Tidak ada semacam seperti ketertarikan pada lidah kita, sehingga diucapkan dengan santai saja. Nah, ada contoh lagi, misalnya pada kata sit, dibandingkan dengan sit. Mana yang kira-kira tense dan lax? Nah, yang lebih panjang ya, daripada bunyi I. Kemudian pada contoh list dan list, cheap, chip, feet, fit. Kemudian ada contoh-contoh lain seperti kata late dan let, lace dan less, taste, test, tail dan tell. Nah, pada bunyi A dan bunyi E bisa dilihat bahwa bunyi A itu lebih tense dan E itu dia lax. Saya lewati ya. Oke, ini adalah rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini. Dalam tabel ini, teman-teman bisa melihat sekaligus bisa menghafalkannya ya, mengenai klasifikasi bunyi vowel yang sudah kita pelajari. Oke, bunyi I itu ada pada posisi high tongue ya, dan front. Kemudian bunyi I dia juga high front. Sedangkan pada sentralnya kosong dan bagian backnya ada bunyi U dan U. Dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman bisa membacanya sendiri dan mengklasifikasikannya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di tabel. Oke, setelah ini saya lanjut ke materi pada minggu kelima atau materi hari ini.
Mohon disimak sampai selesai.